Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu ini saya berkesempatan untuk memenuhi tugas metode tafsir yang bertemakan manuskrip Maudhu'i yang kedua. Adapun di sini Al-Qur'an merupakan bacaan umat Islam, kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau dari mulut ke mulut oleh orang yang banyak, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Al-Quran bila dipelajari dan dipahami akan membantu dalam menemukan nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan pelajaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Adapun di sini berbagai macam metode tafsir, dari penggunaan riwayat hingga penggunaan ra'yu atau akal, telah diterapkan untuk mengungkapkan makna yang tersimpan di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Keragaman corak juga ikut andil menjadikan keluasan khanazah tafsir, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan pengembangan dari sisi formil. Pendekatan berbasis linguistik menjadi kajian yang sangat dominan dalam ilmu tafsir ini. Kewajiban iddah bagi perempuan merupakan akibat dari putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Putusnya ikatan perkawinan tidak hanya disebut karena perceraian saja. Dalam undang-undang perkawinan disebutkan terdapat 3 hal yang dapat menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Secara etimologis, kata iddah berasal dari kata kerja adda ya'uddu, yang artinya kurang lebih al-ihsab atau al-hisab, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Dari segi bahasa, iddah biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan. Adapun selanjutnya, hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran, telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu relatif singkat dengan hasil yang cukup akurat, maupun perkiraan-perkiraan dalam haid perempuan bisa dihitung dengan ilmu-ilmu di zaman sekarang. Ditambah lagi dengan kondisi sekarang, persoalan gender merupakan fenomena yang meluas dan cukup menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan, dari mulai aktivis perempuan, akademisi, intelektual, ulama, kaum profesional, dan bahkan hingga kaum lelaki dan masyarakat pada umumnya. Pemberlakuan iddah sejatinya sudah ada jauh sebelum Islam datang. Meskipun praktiknya tentu jauh berbeda ketika Islam datang, tradisi ini merupakan tetap dipertahankan dengan berbagai perbaikan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Menghadapi metode tradisi seperti ini, secara perlahan Islam melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu
berkabung bagi seorang istri. Dan ini dilakukan dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan sendiri, sesuai dengan keterbatasan dan kesederhanaan piranti teknologi pada waktu itu dan pertimbangan lainnya. Dibuatkanlah satu ketentuan iddah, yaitu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, maka baik karena perceraian atau kematian, untuk tidak menikah lagi sebelum melalui beberapa waktu tertentu. Maka berdasarkan uraian di atas, kita di sini ada tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research. Adapun sumber primer yang digunakan adalah Al-Quran dan kitab tafsir Misbah yang ditulis oleh Muhammad Quraisy Shihab. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab tafsir dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya dapat melengkapi penelitian kitab-kitab tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Manfaat Iddah dalam Al-Quran, Perspektif Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ada sebenarnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.